wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 5 yaitu sorting pada tugas 1. Di mana program ini mendefinisikan 2 kelas mahasiswa dan data array untuk mengelola koleksi data mahasiswa. Kelas mahasiswa merepresentasikan mahasiswa sebagai individu, sedangkan kelas data array mengelola array dari objek mahasiswa, menyediakan fungsionalitas untuk menyisipkan catatan mahasiswa dan mengurutkannya. Kemudian pada bagian pertama pada program itu ada include IOStream. Itu digunakan untuk input dan output seperti cout dan cin. Kemudian ada include IOString. Ini digunakan untuk mendukung tipe data string. Kemudian ada using namespace. Ini digunakan untuk menghindari penulisan lengkap std. Di depan objek atau fungsi standar, misalnya kami bisa menulis cout langsung daripada menulis std cout. Kemudian ada kelas mahasiswa. Ini kelas mahasiswa ini merepresentasikan satu mahasiswa dengan 3 atribut, yaitu string nama, string name, dan string jurusan. Kemudian pada atribut privat ada string nama untuk menyimpan nama mahasiswa, kemudian ada name untuk menyimpan nomor induk mahasiswa, kemudian ada string jurusan untuk menyimpan jurusan mahasiswa. Kemudian pada publik yaitu konstruktor default mahasiswa. Di sini tidak menerima parameter dan tidak melakukan apa-apa. Ini digunakan untuk menginisialisasikan objek kosong. Kemudian ada konstruktor parameter mahasiswa yaitu string nama, string name, dan string jurusan. Sini menerima 3 parameter untuk menganalisasi nilai nama, name, dan jurusan. Kemudian ada string get name. Sini mengembalikan nilai name mahasiswa. Kemudian ada string get nama. Ini mengembalikan nilai nama mahasiswa. Kemudian ada string get jurusan. Ini mengembalikan nilai jurusan mahasiswa. Kemudian ada void display. Ini menampilkan informasi mahasiswa yaitu nama, name, dan jurusan dengan menggunakan cout. Kemudian ada void bubble sort. Ini bubble sort ini untuk mengurutkan mahasiswa berdasarkan name secara ascending dari yang kecil hingga terbesar. Setiap 2 elemen bersebelahan dibandingkan, dan jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka elemen-elemen tersebut ditukar. Kemudian ada void selection sort. Ini algoritma ini mencari elemen terkecil dari subarray yang belum diurutkan dan menukarnya dengan elemen pertama dari subarray tersebut, seperti name menyiapkan indeks elemen terkecil yang ditentukan, dan setelah satu putaran selesai, elemen terkecil ditukar dengan elemen yang berada di posisi awal. Kemudian ada inMine. Ini berfungsi sebagai fungsi utama di dalam program ini. Kemudian ada data array. Membuat objek data array bernama data yang bisa menampung 5 mahasiswa, yaitu ada Nurintan, Salsadi Amanda, Siti Maria Ulfa, Mutia Kasim, dan Muhammad Fahmi Alifata. Di sini kita menambahkan 5 data mahasiswa ke dalam array menggunakan insert. Kemudian menampilkan data mahasiswa sebelum diurutkan dengan memanggil
data display. Kemudian data bubble sort untuk mengurutkan mahasiswa berdasarkan name menggunakan bubble sort. Nah, pada di sini name semua mahasiswa tidak berurut, tapi nanti outputnya akan berurut. Kemudian ada data selection sort. Ini membuat objek data array kedua dengan nama data-data untuk diisi dengan data yang sama atau berbeda. Juga menambahkan data mahasiswa ke data 2 dengan metode insert. Juga menggunakan data selection sort dengan data selection sort. Dan ini akan menampilkan hasil sorting dengan memanggil data 2 display. Kemudian return sebagai akhir dari program. Nah, kemudian output dari program ini itu data sebelum sorting. Data mahasiswa ditampilkan dalam urutan di mana mereka dimasukkan ke dalam array. Kemudian data setelah bubble sort, data mahasiswa akan diurutkan berdasarkan name secara ascending. Dan data setelah selection sort, data mahasiswa yang ada di data 2 diurutkan menggunakan selection sort berdasarkan name dan hasilnya ditampilkan. Nah, ini dia hasilnya. Coba kita run. Nah, ini dia data sebelum sorting. Ini data setelah double sort. Dan ini data setelah selection sort. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan pada tugas 2, yaitu pertama ada include string. Ini berfungsi untuk input dan output. Kemudian ada include vector, yaitu berfungsi untuk menyediakan penggunaan struktur data vektor yang merupakan array di sini. Kemudian ada include algoritma, berisi fungsi-fungsi algoritma standar seperti sort yang digunakan untuk pengurutan. Kemudian ada include string, mendukung tipe data string yang digunakan dalam objek mahasiswa. Kemudian ada struct mahasiswa, struct data yang merepresentasikan satu mahasiswa dengan 3 atribut, yaitu ada string name, ada string mahasiswa nama, dan string asal. Kemudian ada konstruktor, digunakan untuk menganalisasi objek mahasiswa dengan name, nama, dan asal saat objek dibuat. Nah, kemudian ada compare by name. Ini digunakan untuk membandingkan dua objek mahasiswa berdasarkan nilai name secara ascending, yaitu kecil atau besar. Mengembalikan tur jika name dari objek A lebih kecil dari B yang akan digunakan oleh fungsi sort. Kemudian ada compare by name, sama saja sama name. Kemudian ada void print mahasiswa. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa. Setiap elemen dalam vektor mahasiswa akan diterasi dan informasi lengkap dari setiap mahasiswa, yaitu name, nama, asal akan dicetak menggunakan cout. Kemudian ada inMine. Kemudian ada inMine. Nah, di sini ada kemudian ada inMine. Kemudian deklarasi mahasiswa list, yaitu membuat vektor yang menyimpan objek mahasiswa. Vektor ini bersifat dinamis
Jadi ukurannya akan bertambah sesuai dengan jumlah elemen yang dimasukkan. Mahasiswa ditambahkan ke dalam vektor menggunakan fungsi pushback yang secara otomatis menambahkan objek ke akhir vektor. Nah, setiap mahasiswa dibuat dengan menggunakan konstruktor dengan struct mahasiswa yang menerima 3 parameter, yaitu NIM, nama, dan asal. Nah, kemudian setelah diurutkan seperti ini pada data mahasiswa, daftar mahasiswa ditampilkan dengan memanggil fungsi print mahasiswa. Nah, ini dia. Nah, sebelum diurutkan, daftar mahasiswa ditampilkan dengan memanggil fungsi print mahasiswa. Ini dia. Kemudian std sort. Nah, fungsi sorting dari algoritma yang mengurutkan data antara mahasiswa list begin dan mahasiswa list end dari awal sampai akhir vektor menggunakan komparator compare by name. Komparator ini menentukan pengurutan berdasarkan name secara ascending. Nah, kemudian kemudian std sort kembali digunakan untuk mengurutkan daftar mahasiswa. Kali ini menggunakan compare by name setelah komparator yang mengurutkan mahasiswa berdasarkan nama secara ascending. Setelah ini diurutkan, maka data mahasiswa kembali ditampilkan. Nah, return sebagai tanda bahwa programming telah selesai. Nah, output dari program ini yaitu data mahasiswa sebelum diurutkan menampilkan data sesuai urutan saat pertama kali dimasukkan. Kemudian data mahasiswa setelah diurutkan berdasarkan NIM. Data akan diurutkan sesuai urutan NIM terkecil hingga terbesar. Kemudian yang ketiga, data mahasiswa setelah diurutkan berdasarkan nama. Data akan diurutkan sesuai urutan nama mahasiswa secara alfabet. Nah, untuk outputnya bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Ini data mahasiswa sebelum diurutkan, ya. Kemudian ini sorting mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, kan kemudian ini sorting mahasiswa berdasarkan nama. Jadi ini dia. Pertama mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.